Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kalah dari Zimbabwe, Guinea tetap melaju ke 16 besar. Laga Zimbabwe versus Guinea berlangsung di Ahmadou Ahidjo. Zimbabwe mampu mencetak 2 gol di babak pertama berkat aksi Knowledge Musano di menit ke-26 dan Kuda Kwase Mahazi di menit ke-43. Guinea hanya bisa membalas sekali lewat gol Naby Keita di menit ke-49. Dengan hasil ini Guinea tetap melaju ke babak 16 besar mendampingi Senegal. Gabon versus Maroko bermain imbang, kedua tim melaju ke babak selanjutnya. Laga Gabon versus Maroko berlangsung di Ahmadou Ahidjo. Memasuki menit ke-21, Jim Alevina membawa Gabon unggul 1-0. Maroko baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-74 lewat penalti Sofiane Boufal. 7 menit berselang Gabon kembali unggul berkat gol bunuh diri Nayef Aguerd. Menit ke-84 Hakimi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Skor tersebut bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Gabon dan Maroko melaju ke babak 16 besar Piala Afrika edisi kali ini. Kalah 2-3 dari Komoro, Ghana harus angkat kaki dari Piala Afrika. Laga Ghana versus Komoro berlangsung di Romde Ajia. Komoro mampu unggul lebih dulu berkat aksi Ben Nabuahane di menit ke-4. Serta Ahmed Mokni di menit ke-61. Ghana mampu menyamakan skor berkat aksi Raymond Boake di menit ke-64 dan Alexander Djiku di menit ke-77. Komoro memastikan kemenangannya lewat gol kedua Ahmed Mokni di menit ke-82. Di pertandingan ini, Andre Ayew mendapat kartu merah di menit ke-25. Dengan hasil ini, Komoro menutup fase grup dengan 3 poin dan Ghana yang cuma memetik 1 poin menjadi juru kunci. Di pertandingan lainnya, Malawi bermain imbang 0-0 dengan Senegal. Conte merasa aneh atas penundaan Tottenham versus Arsenal. Laga Tottenham versus Arsenal ditunda oleh Premier League. Arsenal mengajukan penundaan karena mengalami krisis pemain akibat COVID-19, cedera dan absennya pemain karena tugas tim nasional di Piala Afrika. Premier League menyetujui pengajuan itu dan mendapatkan sorotan, sebab beberapa hari sebelumnya Arsenal malah meminjamkan pemain, yakni Ainsley Maitland-Niles. Tottenham menyatakan kecewa terhadap keputusan Premier League tersebut. Manajer Spurs Antonio Conte melihatnya sebagai langkah yang kurang bijak. Calon manajer baru Everton, Lampard atau Rooney? Everton menyudahi kerjasamanya dengan Benitez akhir pekan kemarin. Klub langsung bergerak cepat mencari penggantinya agar Everton bisa lekas bangkit. Everton kini fokus berburu manajer lokal, Frank Lampard dan Wayne Rooney menjadi kandidat. Dikutip The Telegraph, keduanya dianggap jadi kandidat paling pas untuk Everton dengan materi pemain saat ini. Brighton versus Chelsea selesai 1-1. Chelsea melawat Amex Stadium dalam lanjutan Liga Inggris. Chelsea menutup babak pertama unggul 1-0 berkat sepakan Hakim Ziyech dari luar kotak penalti. Back as well. He's going to line one up and it's in. Ziyech.
Brighton meningkatkan intensitas serangan pada babak kedua dan berhasil menyamakan skor pada menit ke-60 melalui sundulan Adam Webster. Skor 1-1 bertahan sampai peluit panjang berbunyi. Chelsea tertahan di urutan ketiga klasemen Premier League dengan 44 poin dari 23 laga, sementara Brighton di posisi ke-9 dengan 29 poin dari 21 pertandingan. Coppa Italia menang 4-1 atas Sampdoria Juventus ke-8 besar. Juventus menjamu Sampdoria di Allianz Stadium pada laga babak 16 besar Coppa Italia. Cuadrado membuka keunggulan Juventus di menit ke-25. It is Cuadrado, it went through the wall. Daniele Rugani menggandakan keunggulan Juve di menit ke-52. Crossing by Artur, the header down, and this time Sampdoria berhasil memperkecil kedudukan di menit ke-63 berkat aksi Andrea Conti. Conti on his full debut. Cuts. Namun Juve kembali menjauh berkat tambahan gol dari Dybala di menit ke-67. Oh, there the chance, and Paolo. Dan eksekusi penalti Morata di menit ke-77. Morata, number 4. Tuan rumah menutup laga dengan kemenangan 4-1. Hasil ini mengantarkan Juve ke babak perempat final. Dortmund didepak St. Pauli dari DFB Pokal. Bermain di Mellendorf Stadion, St. Pauli berhasil merobek gawang Dortmund saat laga baru berjalan 4 menit lewat aksi Etienne Amenido. St. Pauli mampu menggandakan keunggulan berkat gol bunuh diri Axel Witsel di menit ke-40. Memasuki babak kedua, Dortmund mampu memperkecil kedudukan berkat gol Erling Haaland di menit ke-58. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 2-1 untuk kemenangan St. Pauli menghiasi pertandingan. Mereka pun melaju ke babak 8 besar. Hasil 16 besar DFB Pokal hari ini. Köln tumbang dari Hamburg lewat adu penalti. 1860 München kalah 0-1 dari Karlsruhe. Bochum menang 3-1 atas Mainz 05. Daftar top skor sementara masih dipimpin Choupo-Moting, Haaland, dan Milos Pantovic dengan torehan 4 gol. Tuchel mengeluh Chelsea gagal menang lagi, kami capek, perlu libur. Brighton and Hove Albion ditahan imbang Chelsea 1-1 dalam laga pekan ke-23 Liga Inggris 2021-2022 di Stadion Amex pada Rabu 19 Januari. Thomas Tuchel menyebut bahwa para pemainnya kini sedang dalam kondisi lelah. Bahkan sepanjang laga, para pemain Chelsea kesulitan menciptakan peluang di kotak penalti meski menguasai bola. Yang ada sejumlah serangan Brighton mampu membuat Antonio Rudiger CS kerepotan. Selesai laga, Tuchel menyebut bahwa para pemain Chelsea kini sedang capek. Baginya, timnya membutuhkan hari libur. Chelsea kian parah derita amnesia kemenangan di Liga Inggris. Laga melawan Brighton jadi laga keempat beruntun Chelsea di Liga Inggris 2021-2022 yang berakhir tanpa kemenangan. Sebelumnya mereka kalah 0-1 dari Manchester City, imbang 2-2 dengan Liverpool, dan juga ditahan Brighton 1-1 saat kedua tim bertemu di Stadion Stamford Bridge. Kemenangan terakhir Chelsea di Liga Inggris terjadi pada 26 Desember 2021 ketika menaklukkan Aston Villa 3-1. Menurut Opta, Chelsea kini menjalani 4 pertandingan Premier League tanpa kemenangan. Ini berarti pertama kalinya Thomas Tuchel memulai rekor seperti itu lagi sejak Oktober 2016 ketika pelatih Jerman itu melatih Borussia Dortmund. Chelsea pun kian sulit menggapai Manchester City. The Citizen kini kokoh di puncak Liga Inggris dengan 56 poin sebanyak 22 kali main. Tujuh tim lolos 16 besar Piala Afrika 2021. Sebanyak 7 tim memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Afrika 2021 yang digelar di Kamerun. Ketujuh tim tersebut adalah Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Senegal, Guinea, Kamerun, dan Maroko.
Masih tersisa 9 slot pada awal babak gugur Piala Afrika. Sejauh ini baru grup A sampai C yang menyelesaikan pertandingan. Di grup B, Senegal menjadi juara grup usai unggul 1 poin atas Guinea. Sedangkan di grup C, Maroko memimpin klasemen dengan unggul 2 angka atas Gabon. Satu tim lain yang lolos ada Nigeria dari grup D. Dengan saat ini mengkoleksi 6 poin, Nigeria dipastikan lolos ke 16 besar. Persaingan menarik terjadi di grup E dan F. Pantai Gading, Ekuatorial Guinea, dan Sierra Leone sama-sama memiliki kans ke 16 besar. Arsenal dan Sead Kolasinac resmi pisah jalan. Arsenal mengumumkan bahwa Sead Kolasinac telah resmi meninggalkan klub dengan persetujuan bersama. Kabar ini diunggah situs web resmi The Gunners pada Rabu 19 Januari. Kini ia telah menjadi agen bebas dengan kontraknya segera berakhir dan akan bergabung dengan tim Ligue 1 Prancis Olympique Marseille. Semua orang di Arsenal ingin mengucapkan terima kasih kepada Sead atas kontribusinya kepada klub sejak ia bergabung dengan kami pada 2017 dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya, tulis Arsenal. Lini depan kurang tajam, Arsenal berniat datangkan mantan striker Chelsea. Arsenal dikabarkan tengah mencari striker baru untuk mempertajam lini depan mereka. Kabar terkencang menyebut The Gunners berminat memulangkan mantan penggawa Chelsea Diego Costa ke Liga Inggris. Kabar ketertarikan The Gunners itu dilaporkan oleh Mirror UK. Bahkan rumor tersebut sampai dimuat di laman resmi Chelsea yang berstatus mantan klub pemain tersebut. Arteta benar-benar membutuhkan seorang striker ke dalam skuadnya. Hal itu lantaran Pierre-Emerick Aubameyang yang indisipliner dan kontrak Alexander Lacazette yang sudah mau habis. Dapat tawaran main di Liga Inggris lagi, Eden Hazard justru pilih bertahan di Real Madrid. Petualangan Eden Hazard di Real Madrid bisa dikatakan tak berjalan manis karena cedera bertubi-tubi yang menyerangnya. Namun ketika Hazard dicoba diselamatkan dengan diajak kembali bermain di Liga Inggris bersama Newcastle United, ia justru menolak. Dilansir dari Sportskeda, Rabu 19 Januari, Presiden Real Madrid Florentino Perez telah menerima tawaran dari Newcastle. Namun Hazard disebut tidak memiliki minat untuk bertarung bersama The Magpies. Newcastle pun disebut telah mengajukan tawaran kepada Los Blancos untuk Hazard dengan harga 50 juta euro atau setara dengan 818,5 miliar rupiah. Meski begitu, Hazard bukan berarti sangat ingin bertahan di Real Madrid. Dirinya disebut lebih memilih untuk kembali bergabung dengan Chelsea untuk kembali melanjutkan karirnya di dunia sepak bola. Manchester City siapkan proposal untuk Declan Rice. Juara bertahan Liga Premier Inggris, Manchester City dilaporkan masih tertarik terhadap gelandang West Ham United Declan Rice. Mereka tengah menyiapkan proposal menarik untuk Rice. Kabarnya, West Ham United bakal memasang harga 100 juta pound sterling atau sekitar 1,95 triliun rupiah untuk Rice. City tengah mencari sosok pemain tengah untuk menggantikan peran Fernandinho yang telah memasuki usia senja. Newcastle United tak sopan, transfer Dufan Zapata terancam pupus seketika. Transfer Dufan Zapata dari Atlanta ke Newcastle United terancam pupus seketika setelah Ladea sakit hati dengan manuver The Magpies. Ladea pun bakal mengurungkan niatnya untuk melego Zapata ke Newcastle United. Menurut laporan media terkemuka Italia Tutto Mercato, The Magpies hanya ingin memboyong Dufan Zapata dengan status pinjaman. Usulan tersebut rupanya bikin Atlanta tersinggung. Ladea rupanya hanya ingin melepas Zapata dengan status permanen di angka 40 juta euro. Belum jelas apakah The Magpies bakal menuruti permintaan Atlanta atau malah berpaling ke bomber lain. Yang jelas, menurut Tutto Mercato, Atlanta tak akan memberi diskon sepeser pun untuk mahar kepergian Zapata. Rencana Christian Eriksen merumput lagi di Liga Inggris dikhawatirkan Muamba. Rencana Christian Eriksen kembali merumput setelah mengalami serangan jantung pada musim panas lalu, disambut reaksi syarat kekhawatiran oleh mantan pesepak bola yang pernah mengalami nasib serupa, Fabrice Muamba. Muamba sempat menderita serangan jantung di atas lapangan kala tampil membela Bolton Wanderers menghadapi Tottenham Hotspur dalam pertandingan perempat final Piala FA pada 17 Maret 2012 di White Hart Lane. Muamba menuturkan kekhawatiran terbesarnya bahkan semata soal kondisi fisik Eriksen.
Ia mungkin bisa memetik pelajaran dari kisah sukses Daley Blind yang masih bermain dengan alat pacu jantung terpasang. Bagi Muamba, kekhawatiran terbesar justru muncul dari aspek psikologis, terutama bagi orang-orang di sekitar Eriksen. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!